Pemirsa, pada Top Ekonomi malam ini telah hadir bersama kita 3 orang narasumber. 2 orang hadir secara langsung di Studio 1 Metro TV. Saya menyapa yang duduk dekat saya adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Laksmi Wijayanti. Bu Laksmi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu juga telah hadir bersama kita juru bicara Satuan Tugas PKH, Barita Simanjuntak. Pak Barita, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi, anggota Komisi 4 DPR, Riono. Pak Riono, selamat malam. Selamat malam, Mas Tio. Terima kasih telah ikut hadir walaupun dari jauh ya Pak Riono. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Barita. Pak Barita, kita memang masih melihat proses bagaimana PKH, Satgas PKH ini bergerak. Pertanyaannya Pak, sampai sekarang kita bicara ini, apa temuan terakhir yang ditemukan Satgas PKH, Pak Barita? Ya, yang pertama sekali kalau berkaitan dengan bencana yang terjadi khususnya di 3 provinsi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, ini tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu sudah menurunkan tim untuk melakukan pengumpulan data dan penyelidikan. Tentu kemarin dan beberapa waktu yang lalu otoritas kehutanan dan lingkungan hidup juga sudah melakukan hal yang sama. Kita harapkan ini bisa dikoordinasikan dengan cepat, dan apabila ada temuan bukti permulaan yang cukup di mana terjadi pelanggaran, pembalakan liar yang mengakibatkan bencana banjir bandang dan tanah longsor, ini akan segera ditindaklanjuti melalui tindakan hukum yang represif. Dan karena Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan itu terdiri dari 12 kementerian lembaga yang sektoralnya berkaitan langsung dengan masalah kehutanan, perkebunan dan pertambangan di kawasan hutan, maka koordinasi itu akan menjadi bagian yang bisa mempercepat proses hukum. Sebagai contoh misalnya beberapa waktu yang lalu Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menangkap dan telah mengajukan proses hukum kepada pelaku pembalakan liar di mana objeknya itu ada di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tetapi barang-barang bukti yang terjadi peristiwa pembalakan itu sudah dikirim ke Jawa Timur. Kayunya sudah tertangkap di Jawa Timur? Sudah tertangkap di Jawa Timur. Nah, dengan koordinasi yang cepat itu bisa diselesaikan dengan baik sehingga proses hukum akan membantu menangkap, mengusut tuntas, dan Satgas PKH juga akan melakukan langkah-langkah yang sesuai kewenangan dan tugasnya untuk menertibkan, menjatuhkan sanksi dan melakukan proses hukum pidana. Kalau kita fokus di 3 provinsi dulu Pak Barita, Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara, itu temuan PKH itu akan diumumkan kapan? Ini masih terus bekerja sampai kapan Pak? Ya, ini kan ada yang sudah berjalan ini ya, tim Satgas PKH berkoordinasi dengan kehutanan dan lingkungan hidup. Tentu ini tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi merupakan proses untuk mengumpulkan data, bahan-bahan bukti yang diperlukan, sehingga nanti dilakukan proses penyelidikan. Secara hukum kan ada proses penyidikan dan ada proses pengajuan secara pro justisia. Dan karena itu ada di bawah satu atap Satgas Penertiban Kawasan Hutan, maka koordinasi itu akan bisa berlangsung lebih cepat. Tentu saja otoritas kehutanan memegang peranan penting untuk menentukan sesuai kewenangannya fakta-fakta, peristiwa-peristiwa yang harus menjadi landasan hukum untuk melanjutkan proses pro justisianya. Demikian juga lingkungan hidup. Sektoral inilah nanti yang menjadi bahan dan referensi utama bagi Satgas untuk menentukan di mana pelanggaran hukum, siapa pelakunya, dan bagaimana untuk diproses secara pro justisia. Terduga pelanggarnya sudah ada Pak? Terduga pelanggar? Perusahaan yang kan di pemberitaan banyak mengatakan ada perusahaan tambang, ada perusahaan sawit, ada perusahaan yang memang menebang kayu. Itu sudah ketahuan atau belum? Ya tentu saja kalau yang memiliki izin ataupun yang ditemukan di lapangan itu nanti akan dikoordinasikan dengan otoritas terkait. Misalnya kehutanan lingkungan hidup akan memberikan informasi
yang sinkron dengan apa yang dibutuhkan. Tapi maksud saya perusahaan yang terduga itu sudah ketahuan ya? Ini kayu-kayu yang ketemu di sungai, di tanah ini sudah ketahuan ini kira-kira dari mana begitu? Ya kan sudah ada yang terdaftar, kemudian dilakukan pengecekan dan itu sudah ada temuan data awal sementara, sudah ada beberapa perusahaan itu. Tapi tentu akan didalami sesuai dengan informasi otentik dari Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk melanjutkan proses penyidikannya. Baik, saya ingin ke Bu Laksmi dulu. Bu Laksmi, ini terkait dengan kayu yang sempat disebutkan di awal adalah kayu lapuk, tapi kalau kita lihat gambar, foto, video di banyak tempat, itu ada kayu gelondongan yang bersih sekali, yang rapi. Lalu bahkan di beberapa kayu itu ada cat yang menunjukkan angka-angka, disebut-sebut tuh nomor seri. Itu sebetulnya kayu legal atau kayu ilegal diduganya, Bu? Kalau kita bicara di lokasi bencana saat ini. Kita fokus di 3 provinsi ini dulu. Siap. Jadi sekarang angle dari yang sedang turun di tim kami untuk menyelidiki dan memproses itu adalah atas dasar dugaan soal identitas. Maka yang kita dalami adalah satu tentunya kayu yang memang legal, kita sebut legal itu adalah karena dia punya izin untuk dimanfaatkan. Kemudian kita juga duga dari yang tentunya tidak memperoleh izin. Tetapi juga tidak sesimpel kemudian apakah ini dimanfaatkan karena untuk kepentingan pengambilan kayunya. Tapi juga ada mekanisme di mana dia ditebang untuk atas alasan misalnya land clearing. Nah itu juga bagian pembukaan lahan ya? Pembukaan lahan. Kemungkinan untuk sawit? Ya bisa saja kan umumnya biasanya di sana itu ya? Ya ada tambang, ada kegiatan yang lainnya itu biasanya dilakukan. Semua itu kita sudah identifikasi berdasarkan pantauan awal dan sekarang didalami satu persatu untuk kita pastikan bisa melihat itu nanti sumber-sumbernya dari mana dan kita bisa rekonstruksi pelanggaran-pelanggarannya. Tapi terduganya sudah ketahuan, Bu, kira-kira? Ini kita belum bisa bilang karena memang sedang berproses, tapi terduga asal muasal kayu-kayu ini, perusahaannya mana, kawasan hutannya mana, itu sudah ketahuan? Tentu saja, kami pasti sudah punya gambaran bayangan dan tim kita yang turun ke sana adalah mengikuti hipotesis awal itu dan dilakukan pembuktian di lapangan. Kementerian Lingkungan Hidup, Bu Dirjen sudah menutup sementara ya 3 perusahaan. Tadi saya sudah sebutkan juga ada PT Agincourt Resources, ada PT PN3, ini punya negara malah. Ada PT North Sumatra Hydro Energy, PLTA Batang, Toru. Itu juga katanya akan ada 20 HPH, Bu Laksmi, akan dibekukan. Benar apa bagaimana itu, Bu? Gini, langkah kami untuk di wilayah bencana. Pertama itu adalah semua stop. Semua aktivitas untuk pemanfaatan, penebangan, pengangkutan, stop. Supaya kita bisa jernih untuk mencari identitas dari dugaan yang jadi gelondongan. Identitas kayu itu ya tadi? Betul, itu langkah cepat kami. Nah kalau kita bicara soal pencabutan HPH itu adalah dalam rangka kebijakan luas ketika kita melihat bahwa HPH, kita sebutnya sekarang PBPH ya, itu kinerja dan dugaan pelanggaran-pelanggaran. Tapi perlu ada yang saya luruskan, 20 yang disebutkan itu tidak semuanya berada di 3 provinsi itu. Itu juga termasuk yang lain. Ada bagian di dalamnya yang di 3 provinsi ini. Itu yang ada bagian di dalam 3 provinsi? Dari 20 itu berapa? Separuh atau bagaimana, Bu? Ya nanti kita akan ada informasi lebih lanjut soal itu. Kalau kita melihat Kementerian Lingkungan Hidup, Bu Laksmi sudah mengatakan bahwa ini kayu-kayu hasil tebangan, bukan kayu yang terhantam banjir lalu roboh dalam posisi hidup, kena banjir lalu roboh. Ini adalah kayu hasil tebangan. Kalau Kementerian Kehutanan melihat hal yang sama atau bagaimana, Bu? Di 3 provinsi ya, kita fokus di 3 provinsi dulu, Bu. Iya, kita jelas melihat bahwa itu ada tipe-tipe jenis-jenis yang macam-macam. Gelondongannya ada, tebangan ada. Kita juga harus akui ada juga yang memang dia longsoran, gitu, tercabut dan sebagainya. Dan kemudian kita lihat juga, ya intinya adalah dua-duanya itu
terdata begitu, sehingga kemudian sama lah sebetulnya kita berangkatnya dari situ. Tinggal kita cari sekarang identitasnya untuk kita bisa dapat. Masyarakat kan awam ya Bu terkait dengan pohon termasuk kayu gelondongan. Tapi kalau dari temuan teman-teman kehutanan di 3 provinsi, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, itu kalau melihat kayu gelondongan kan bisa kita lihat lah ya, bersih begitu Bu, tidak ada kulit kayunya, tidak ada batang dahan dan ranting. Itu masih dalam jumlah normal, maksudnya karena memang longsor, banjir bandang, atau memang itu kemungkinan adalah pohon-pohon yang sudah dipotong, tapi belum sempat turun ke bawah, belum sempat dilalukan lewat sungai, dan kena hantam banjir bandang ikut turun. Itu adalah logika yang saya kira make sense ya. Jadi mekanisme menebang, karena menebang itu butuh banyak sumber daya, itu tidak kemudian dia tebang langsung diangkut. Ada kemungkinan dia ditimbun dulu, sehingga terjadi akumulasi jumlah volume tertentu supaya bisa diangkat, ditransportasikan. Terlepas kepentingannya ya, bisa untuk memanfaatkan kayunya sendiri sebagai bagian dari kayu, panen kayu, atau sebagai bagian dari yang itu tadi land clearing, pembukaan lahan. Ya, itu yang kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa ketika ada jumlah besar, ada kemungkinan itu ada timbunan tumpukan, gitu, karena mengangkatnya itu itu dulu. Baik, saya ingin ke Pak Haryono. Pak Haryono, Komisi 4 DPR itu sudah ke lapangan juga Pak untuk melihat kemungkinan bahwa ini adalah deforestasi yang berlebihan, tebangan kayunya kebanyakan ilegal misalnya begitu, atau masih belum turun Pak? Ya, pertama yang pasti saat ini Komisi 4 sudah memutuskan untuk membentuk panja ya, panitia kerja alih fungsi lahan. Dari namanya kita sudah ambil di raker kita bersama dengan teman-teman di Kementerian Kehutanan, ada dugaan dan ada indikasi tentang pengalihan fungsi lahan yang sebelumnya adalah hutan ya, dan kemudian berubah. Apakah dia karena pembalakan liar, ataukah karena kemudian digunakan untuk kepentingan tambang. Ini sehingga panja tersebut disebut dengan panja alih fungsi lahan. Dan kalau ditanya sudah ke lapangan atau belum, ya kalau secara resmi penugasan sebagai panja, karena kemarin juga baru terbentuk, itu belum ke lokasi banjir, terutama panja ya. Nah, kalau ke lokasi dalam misi yang lain tentu Komisi 4 yang dapilnya di sana, kemudian juga pimpinan Komisi 4 sudah ke 3 lokasi bahkan. Nah, jadi Mas Leo, bagian penting yang harus dipahami oleh publik terkait dengan bencana ini adalah Komisi 4 memiliki concern yang penuh untuk satu, melindungi masyarakat kita, ya. Kemudian yang kedua, melakukan tugas secara konstitusi, yaitu pengawasan terhadap mitra kita, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Apakah sudah melakukan pengawasan, kemudian perencanaan, dan sekaligus juga melakukan tindakan-tindakan yang penting dalam rangka mencari akar dari bencana yang terjadi secara kasat mata, berkaitan dengan banyaknya log-log kayu yang menjadi perhatian publik yang luas. Jadi itu menjadi concern dari Komisi 4 untuk memastikan tadi yang disebut oleh Bu Dirjen, ada 12 perusahaan yang kemarin di Komisi 4 secara terbuka juga disampaikan oleh Pak Menteri, sampai sekarang memang belum. Ya, dan akar utama dari bencana itu apakah betul-betul memang karena pembalakan liar, apakah karena alih fungsi lahan, apakah karena pertambangan, itu belum disampaikan secara resmi di dalam laporan teman-teman kehutanan. Pak Haryono, apakah sambil menunggu hasil penelitian investigasi dari Satgas PKH khususnya ya Pak, apakah DPR Komisi 4 akan meminta moratorium pembukaan lahan? Karena di dalam pemberitaan itu ada balok-balok kayu yang setelah banjir bandang itu digotong itu Pak, menggunakan kendaraan.
ini harus dihentikan dulu semua atau bagaimana DPR melihatnya Pak Riono? Jelas Mas, di hasil raker kita dari 8 poin itu adalah meminta untuk menghentikan semua penebangan hutan yang terjadi di 3 provinsi tersebut. Total dari izin-izin pemanfaatan kawasan hutan yang diberikan izinnya dari pemerintah pusat, terutama teman-teman Kementerian Kehutanan. Baik. Dan memang ini sampai kemudian kawan-kawan di Komisi 4 tegas mengatakan kepada Pak Menteri, hentikan semua penebangan kayu, baik itu yang sifatnya legal ataupun apalagi yang ilegal, termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan pembukaan lahan untuk kepentingan yang lain di luar fungsi kehutanan. Dan tentunya Komisi 4 atau DPR Pak Riono akan bekerja sama erat ya dengan Satgas PKH ya, supaya tidak memboroskan sumber daya kan Pak. Satgas PKH sudah di lapangan ini, bagaimana Pak Riono? Pasti ya, jadi Satgas PKH yang sudah dibentuk sebelum terjadinya bencana, kami di Komisi 4 yang kemarin sudah membentuk panja, dan nanti kita berikan waktu sampai masa sidang pembukaan di 12 Januari. Harapan kita nanti teman-teman Kementerian Kehutanan sudah dapat dan sudah bisa mengumumkan apakah nanti bersama dengan PKH 12 perusahaan yang diduga kuat melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan bencana ini. Baik, Pak Barita, tadi kita belum dapat jawaban. Ada target tidak Pak hasil kerja dari Satgas PKH ini? Karena ya saat ini kan kita sambil membantu saudara-saudara kita di 3 provinsi, penyelamatan nyawa itu diutamakan, tapi kan kita juga ingin menggunakan momentum ini untuk perbaikan. Ada target pengumuman hasil PKH, lalu tindakan selanjutnya, atau memang masih belum tahu Pak? Enggak, itu sudah pasti karena data-data yang sudah dilakukan melalui serangkaian tindakan penyidikan di kita itu sudah ada daftar dari perusahaan-perusahaan yang selama ini beroperasi di sana. Tinggal kita mengkonfirmasi temuan-temuan lapangan dari berbagai sumber, dari khususnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta alat bukti yang cukup untuk menyeret para pelaku-pelaku kejahatan yang mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung bencana ini untuk bertanggung jawab secara hukum. Satgas PKH tidak main-main karena sudah turun tim. Tapi kita tentu tidak bisa mendahului proses hukum karena kita harus berangkat dari alat bukti yang kuat. Jadi Bung Leo, dalam proses penyidikan itu dikenal ada penyidikan, alat bukti yang cukup untuk menentukan tersangkanya. Tersangkanya itu baik korporasinya maupun orang pribadi. Ini semua sudah komitmen untuk segera diselesaikan dengan cepat, karena di sana ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Kejaksaan, ada Kehutanan, ada Agraria Tata Ruang, kemudian ada Lingkungan Hidup, dan ada BPKP juga, sehingga ini bisa disinergikan dengan cepat. Sehingga proses penyidikan dan penuntutan akan menjadi satu rangkaian yang saling melengkapi. Pengumumannya itu akan dilakukan sebelum tahun ini berakhir? Ya, kita harapkan demikian. Atau kapan Pak? Kita harapkan demikian karena kita tidak main-main sesuai dengan perintah di Perpres 5 tahun 2025 untuk segera melaksanakan langkah-langkah yang berujung pada proses pertanggungjawaban hukum yang tadi kita katakan, apabila alat buktinya sudah cukup dan semuanya sudah dinilai layak dan memadai, akan dilanjutkan ke proses hukum pidana. Baik, kita harus jeda dahulu Bapak-Bapak dan Ibu, dan pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.